palsu. Saudara semua dimanapun saudara berada, hidup kita terus berjalan, hidup kita tidak bisa berhenti hanya karena kita punya beban dan gumulan-gumulan. Hidup kita harus terus berjalan, dan kalau kita mau punya kekuatan atau mau punya langkah-langkah yang pasti untuk berjalan ke depan, maka menurut saya dan menurut apa yang menjadi pengalaman hidup saya pribadi, kekuatan dan pegangan kita hanya kepada Tuhan. Kekuatan dan topangan kita untuk bisa terus menyemangati jalan hidup kita hanyalah dengan bersandar bergantung kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Pak Saudara semua, baru-baru ini 1-2 hari yang lalu saya dan Bung Roy Sipahelut, Bapak Pendeta Roy Sipahelut, mendiskusikan satu hal yang menarik dan kami sampai kepada satu kesimpulan bahwa seringkali kita mau membayar sesuatu dengan harga yang mahal sekalipun. Sesuatu itu maksudnya kepintaran, kebahagiaan, kesehatan. Kita mau bayar dengan harga yang mahal sekalipun. Tetapi seringkali juga tanpa kita sadari kita membayar mahal kebodohan kita. Dengan kebodohan keputusan dalam hidup kita. Kita membayar mahal sekali dengan waktu yang terus terbuang dengan sia-sia, dengan kemampuan talenta yang kita punya tidak kita pakai dengan begitu maksimal karena kita menganggap semua apa yang kita lakukan benar, baik, pintar, bagus, padahal kita sedang berputar di dalam kebodohan dan ketidakmengertian kita. Nah, saudaraku, saya baru-baru ini juga dikirimkan sebuah tulisan atau saya membaca sebuah tulisan yang mengisahkan sebuah cerita, mungkin itu cerita rekaan untuk menunjukkan sesuatu di balik cerita itu. Nah, cerita itu mengisahkan ada seorang pria yang menyukai buku kuno. Ia bertemu dengan seorang kenalan yang baru saja membuang Alkitabnya yang sudah lama disimpan. Jadi kenalan itu punya Alkitab yang sudah lama disimpan di loteng rumahnya. Kemudian membuangnya. Alkitab itu adalah Alkitab turun-temurun dari leluhurnya. Dibuang. Lalu dia berkata, orang yang membuang ini berkata, saya tidak dapat membacanya. Temannya menjelaskan, orang yang membuang itu menjelaskan bahwa saya tidak dapat membacanya karena di situ ada banyak sekali coretan-coretan. Banyak sekali tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu. Alkitab itu punya seseorang yang bernama Guten siapa begitu. Lalu teman ini yang tertuang di dalam tulisan ini berkata, oh itu Gutenberg. Ya, buku itu adalah salah satu buku yang tertua. Alkitab itu adalah Alkitab yang pertama yang mungkin dicetak. Sebuah salinan yang bagus, yang kalau hari ini terjual itu bisa harganya jutaan dolar. Nah, saudara, teman yang membuang buku itu di dalam kisah itu, dia tidak tertarik untuk membaca Alkitab. Dia berkata, Alkitab saya tidak akan laku $1 pun. Seseorang yang bernama Martin Luther telah mencoret-coret seluruh isinya di Jerman. Saudara, kisah ini adalah sebuah kisah rekaan. Orang mengarang sebuah cerita, mengisahkan kembali kepada peristiwa di mana zaman Martin Luther hidup. Ya. Tetapi saudara, cerita rekaan ini, bagaimana seorang dapat memperlakukan sesuatu yang sangat berharga seperti barang yang tidak ada harganya. Nah, saudara, itu sama dengan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh Esau. Meskipun Esau itu seorang yang baik, Esau adalah seorang yang mempunyai nafsu yang sangat rendah karena ia menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara bisa baca kisah itu di dalam Kejadian pasal 25 ayat 27 sampai 34. Kejadian 25 ayat 27 sampai 34. Nah, saudaraku, ketika Esau sudah menjual hak kesulungannya, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-17 berkata bahwa kamu, firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia, Esau, tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, ketika sudah berlalu, waktu sudah berlalu, terlambat untuk membatalkan transaksi yang buruk itu, Esau
baru betul-betul sadar bahwa ternyata ia telah mengorbankan sesuatu yang kekal di altar ketergesaannya. Saya memakai istilah Esau menjual atau mengorbankan sesuatu yang kekal di dalam kebodohannya, di dalam ketidakmengertiannya, di dalam nafsu karena kelaparannya. Saudara, kita sebaiknya berhati-hati atau berpikir dengan kepala yang dingin, berhati-hati dengan transaksi yang kita buat dalam hidup kita. Kebudayaan kita menempatkan banyak hal yang tidak berharga di tempat utama dan membuang hal yang kekal sama seperti barang yang tidak berharga. Sudah perhatikan ini? Kebudayaan kita, hidup kita, kebiasaan kita, lifestyle kita di dalam hidup di dunia ini menempatkan hal-hal yang tidak berharga di tempat yang utama. Dan kita semua cenderung untuk membuang hal yang kekal seperti sesuatu yang tidak berharga. Saudara, mintalah Tuhan. Mari saudaraku, kita minta Tuhan menolong kita untuk tahu membedakan apa yang berharga untuk disimpan dan apa yang tidak berharga yang sebaiknya dibuang. Saudara, ini tidak gampang kalau saudara dan saya tidak punya kepekaan di dalam Tuhan. Ini tidak gampang kalau saudara dan saya tidak bertobat dan tidak kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Hidup di dalam kehidupan kita. Dan memohon belas kasihan, memohon Allah Roh Kudus tinggal memberikan hikmat bijaksana kepada kita. Untuk memutuskan hal-hal yang terbaik yang harus kita miliki, kita simpan. Hal-hal yang menyangkut kekekalan dalam hidup kita. Saudara, mengapa kita membayar mahal untuk tawaran dunia? Kita mau mendapatkan apa saja di dalam dunia ini, kita mau membayar mahal. Yang dunia tawarkan kepada kita, bahkan melakukan dosa pun kita rela. Saudara, mari kita pikirkan. Kalau hidup kekal itu diberikan cuma-cuma, kenapa saudara dan saya tidak berusaha merebutnya, menjangkaunya, meraihnya? Kita hanya membutuhkan kasih karunia Tuhan, menggerakkan hati kita untuk sungguh-sungguh bisa meraih kekekalan itu. Meraih kekekalan di dalam Kristus itu sebagai milik yang berharga. Harta warisan kekal, harta kekal di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita untuk sungguh-sungguh menggunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik dan benar. Supaya hidup kita sungguh-sungguh memiliki kekekalan di dalam Kristus Yesus. Yang hanya ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.